Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih. Berikut ini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Kontraktor HSE Manajemen Sistem. Kami Bambang Parijoto 2024628 dan Bapak Muhammad Ramli 2024623 mempresentasikan ini untuk mata kuliah Komitmen Kebijakan dan Kepemimpinan K3 yang di materi merupakan mata kuliah dari Bapak Profesor Dr. Tatan Sukwita, SPMSI. Berikut ini adalah konten daripada presentasi ini. Yang pertama adalah kontraktor HSE Manajemen Sistem itu sendiri. Yang kedua tentang risk assessment. Yang ketiga tentang pre-qualification. Yang keempat tentang selection. Yang kelima tentang pre-job activity. Yang keenam tentang work in progress audit. Dan yang ketujuh tentang final evaluation. Apa itu HSE Manajemen System? Jadi sistem manajemen kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keamanan kontraktor atau kita sebut dengan CISM itu dirancang untuk membantu perusahaan dan kontraktornya dalam melaksanakan pekerjaan dan menciptakan program HSE kontraktor yang saling menguntungkan sambil tetap mempertahankan hubungan kontraktor secara independen. Pada flowchart-nya terlihat bagaimana risk assessment dilakukan di awal terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan, kemudian pre-qualification dilakukan juga, dan kemudian ada proses evaluasi daripada pre-qualification dan assessment tersebut. Kemudian masuk kepada tahap selection. Setelah tahap selection selesai dan artinya pekerjaan ini sudah di-award, itu pun harus ada kegiatan untuk yang dilakukan untuk memastikan pekerjaan itu dilakukan dengan baik, yaitu pre-job activity, persiapan, dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Kemudian pada saat pekerjaan dilakukan atau work in progress, itu juga terjadi evaluasi bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, apakah hal-hal apa saja yang terjadi di saat pekerjaan itu dilaksanakan. Ini menjadi evaluasi di tahapan work in progress, dan kemudian final evaluation itu merupakan integrated evaluation yang harus diberikan dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Yang ujung daripada ini semua adalah adanya data bank dan feedback atas rangkaian pekerjaan tersebut. Apa tujuan CISM ini dilakukan? CISM ini ditujukan untuk memenuhi PTK 005 tahun 2018 dalam rangka pembinaan mitra kerja. Kemudian tujuan lain yaitu menstandarisasi proses pengadaan barang jasa pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dan membina calon kontraktor untuk siap mengikuti persyaratan dalam proses pengadaan barang jasa. Kemudian yang terakhir adalah membangun tata kelola bisnis dan menjalin kemitraan yang baik dan berkelanjutan antara K3S dengan mitra kerja. Kemudian materi berikutnya adalah risk assessment. Risk assessment atau penilaian resiko ini ditetapkan oleh K3S, yaitu dilakukanlah pengkategorian resiko dari pekerjaan yang akan dilakukan dengan mengacu pada profil resiko pekerjaan yang terdapat di dalam bank data CIVD mengenai profil resiko jenis pekerjaan. Risiko setiap pekerjaan diklasifikasikan dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Ruang lingkup pekerjaan berdasarkan risiko yang diatur dalam pedoman tata kerja pengelolaan K3L kegiatan usaha hulu minyak terbatas pada kegiatan pengadaan jasa. Dapat dilihat ini ada 3 model kontrak ya. Yang pertama adalah
bahwa mitra kerja menyediakan sumber daya manusia, proses peralatan untuk pelaksanaan kontrak di bawah pengawasan, instruksi, dan proses K3L. Jadi semua pekerjaan mereka, mulai dari pengadaan, persiapan, hingga pelaksanaan, hingga pada saat mulai commissioning hingga nanti completion daripada pekerjaan tersebut diawasi. Ya, ada instruksi eh, termasuk diantaranya program-program K3 oleh K3S atau si pemberi kerja. Yang mode kedua adalah mitra kerja melaksanakan semua aspek pekerjaan sesuai dengan sistem pengadaan K3L mitra kerja dengan menyediakan semua instruksi dan pengawasan serta verifikasi kesesuaian pelaksanaan sistem pengelolaan K3L mereka. Jadi mereka melakukan sendiri. Mereka punya sistem K3L, mereka lakukan pengelolaannya K3L, mereka set up programnya dengan program yang mereka sendiri, yang dimiliki oleh mitra kerja. Dan mode ketiga ini adalah di mana mitra kerja melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sistem pengelolaan K3L mitra kerja tanpa ada hubungan dengan K3L. Ya, K3LL, K3LL-nya klien atau K3S, serta tidak memerlukan pelaporan kepada K3S, termasuk seandainya terjadi kejadian yang tidak inginkan, kecelakaan kerja. Itu tidak perlu dilaporkan ke K3S. Inilah yang mode ketiga. Kemudian pada tabel kedua terlihat ya bagaimana risk level. Ya, risk level daripada tahapan-tahapan tadi itu. Risk assessment, pre-qualification, selection, pre-job activity, work in progress, and final. Kalau kita lihat yang mandatory, itu mostly semua mandatory. Hanya pada level low level ya, hanya risk assessment yang mandatory. Sementara pre-qualification, selection ya, dan pre-job activity, work in progress, final pada level medium tidak menjadi mandatory. Ya, pelaksanaannya. Jadi kalau lihat dari sini bahwa risk assessment penting. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu resiko dari suatu aktivitas sehingga dari sana kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Semakin tinggi atau semakin kita bisa menilai daripada resiko itu untuk memerlukan atensi atau memerlukan program kerja untuk memitigasi atau mengurangi daripada tingkat bahayanya kegiatan tersebut, maka kita makin harus diikuti dengan program-program lainnya. Jadi prekualifikasinya harus baik, seleksinya harus baik, pre-job activity-nya juga harus didukung dengan baik. Jadi semakin tinggi level, semakin itu harus jadi perhatian. Kemudian inilah salah satu form, contoh form formulir penilaian risiko, di mana di sana tertera tanggal yang harus kita berikan kapan penilaian risiko itu dilakukan, kemudian periode pekerjaan, apakah di awal daripada rangkaian pekerjaan atau bagian dari pekerjaan sebelumnya, kemudian nomor tender sebagai referensi daripada kegiatan ini, judul tendernya, lokasi tendernya seperti apa. Ya, berikutnya adalah dapat dilihat bahwa wilayah bahaya apa saja, sifat pekerjaan, lokasi, bahan-bahan yang digunakan, potensi, kemudian potensi pemaparan terhadap tempat kerja, potensi pemaparan bagi semua pekerja yang terlibat, pekerjaannya, durasinya bagaimana, ya, bagaimana kemudian kita tentukan berapa risk levelnya. Sementara yang sebelah kanan itu adalah matriknya, kita bisa lihat bagaimana matrik itu kita bisa scoring ya dari resiko-resiko itu.
untuk kita bisa tentukan tingkat bahayanya seperti apa. Ini bagian daripada penilaian resiko tersendiri. Terus ini terlihat ya bagaimana resiko suatu pekerjaan di confined space ya. Dan ini masuk, dan ini ada pertanyaan di sini termasuk resiko dan kontrak mode seperti apa di ilustrasi gambar ini. Dapat dilihat bahwa ini adalah risk level yang tidak rendah tentunya ya, karena ini menyangkut pekerjaan di confined space dan hot work. Pra-qualification. Penilaian pra-qualification merupakan suatu prosedur untuk menilai kualifikasi mitra kerja dalam hal K3L. K3LM. Proses ini bertujuan untuk menjaring kontraktor yang mampu dalam mengelola K3LM untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasinya. Prosedur kerja dilakukan hanya untuk pekerjaan yang dengan risiko sedang dan tinggi. Ya. Jadi penilaian risiko yang dilakukan untuk yang tidak melakukan pre-kualifikasi itu ada 3, yaitu risiko rendah, kemudian direct appointment, direct selection, atau kontraktor yang sudah memiliki SKT CSMS tanpa prakualifikasi dia sudah bisa dilakukan. Tapi yang perlu dilakukan prakualifikasi adalah untuk risiko yang sedang dan risiko tinggi. Dengan poin atau nilai kelulusan dia harus di atas 54,3%. Dan untuk risiko tinggi harus di atas 60%. Berikutnya adalah sistem penilaian kualifikasi. Kelulusan kualifikasi CSMS berdasarkan nilai kualifikasi ASE pada 5 elemen mandatori, yaitu 1. Komitmen K3L melalui kepemimpinan. 2. Elemen 2.1 terkait kebijakan K3L. Yang ketiga yaitu elemen 2.2 tentang sasaran strategi K3LL. Yang keempat tentang elemen poin 4.1 penilaian risiko dan pengendali. Yang kelima elemen 5.1 tentang manual operasional, di mana penyedia barang jasa nyatakan lulus apabila penilaian kualifikasi HSSE setiap elemen di atas memenuhi minimal kelulusan atau di atas 6 atau di atas minimal C. Bisa kita lihat di tabel berikutnya ya. Indeks atau bobot daripada elemen A, B, C tersebut. A adalah 0, B adalah 3, C 6, dan D adalah 10. Ya, dari sini terlihat juga salah satu elemen yang menjadi mandatori. Ya, tadi disampaikan sebagai 5 elemen mandatori. Salah satunya adalah komitmen K3 LLK melalui kepemimpinan HSES, komitmen True Leadership. Ya. Melalui kepemimpinan. Di mana dapat dilihat itu bahwa kategorinya sangat buruk, baik, dan excellent. Sangat buruk adalah ketika tidak ada komitmen sama sekali dari manajemen senior, tidak ada bukti peran serta manajemen. Itu sangat buruk sekali. Hal paling mendasar suatu organisasi adalah ketika tidak ada komitmen daripada pucuk pimpinan dalam menjalankan HSE atau K3LL. Kemudian yang kedua adalah buruk ketika prosedur mungkin ada, kebijakan ada, tapi partisipasi diwakilkan kepada jajaran manajemen. Tidak ada bukti tentang keterlibatan langsung manajemen senior. Dan ini buruk, termasuk kategori buruk. Ya. Yang berikutnya adalah baik ketika bukti keterlibatan manajemen senior aktif di aspek K3L tersedia. Karena dari manajemen senior inilah mampu dia mendisseminate atau menyebarkan atau meneruskan kepada jajaran berikutnya, jajaran bawahan berikutnya. Yang sangat baik daripada komitmen K3LLK melalui kepemimpinannya adalah
ketika mampu menunjukkan bukti dan budaya positif K3LRK di semua tingkatan, dari tingkatan manajemen senior hingga tingkat pekerja. Nah, poin-poin penting dalam komitmen leadership ini adalah menilai kepemimpinan dan keterlibatan mereka di dalam K3LRK dengan meninjau partisipasi mereka dalam aktivitas kegiatan K3LRK. Berikutnya tersedia bukti-bukti pimpinan senior atau lini tim manajemen mempunyai program atau inisiatif asli untuk mendukung K3LRK. Contoh melakukan rapat town hall khusus, poster, pemutaran video, manajemen visit, manajemen walkthrough, dan lain-lain. Banyak istilahnya. Kemudian berikut ini adalah penilaian kualifikasi ECISM. Ini adalah mitra kerja dari SSK, dari SKK Migas, dari Migas yang sudah menerapkan kebijakan untuk elektronik ECISM. Kemudian proses seleksi, yaitu bahwa semua peserta tender untuk pekerjaan risiko tinggi dinyatakan untuk menyerahkan rencana K3LR bersama dengan dokumen tender. Atau orang banyak menyampaikan namanya safety plan. Berikutnya untuk sebagai bahan seleksi juga untuk pekerjaan risiko sedang, mitra kerja dilakukan penyerahan rencana kerja K3L hanya oleh pemenang tender sesudah penerimaan penunjukan pemenang untuk yang risiko sedang. Tapi kalau tinggi, pada saat mereka apply, mereka lakukan semua rencana atau safety plan-nya. Ini HSE plan, guide checklist, di mana ada leadership dan komitmen, kemudian melaksanakan supervisi yang baik, periodic management visit, ya, particular HSS meeting, dan provide adequate resource to comply with. Jadi menyampaikan resource yang relate dengan comply dengan kebutuhan daripada pekerjaan tersebut. HSE ini berikut ini guideline-nya daripada HSE plan. Itu pertama adalah leadership dan komitmen, kemudian policy, HSE policy, organization resource capability, risk management, plan and procedures, HSE performance monitoring and reporting process, HSE audit dan inspection program, dan yang terakhir adalah tentang manajemen review. Berikutnya adalah pre-job activity. Pre-job activity merupakan penilaian awal atas kinerja mitra kerja oleh penanggung jawab kontrak untuk memastikan bahwa aspek-aspek K3LR yang relevan termasuk diantaranya rencana K3LR untuk pekerjaan risiko sedang serta tinggi diserahkan, dikomunikasikan, dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak. Jadi harus dilakukan juga rapat awal, di mana poin daripada rapat awal itu membahas tentang finalisasi ASF plan, pemahaman tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait, finalisasi indikator pengukuran kinerja K3LL, yaitu tentang KPI, kemudian penjelasan ketentuan ketentuan K3LL pada subkontraktor, kesiapan pelaksanaan pekerjaan serta pemahaman prosedur pelaporan, dan yang terakhir adalah hal-hal lain yang baru muncul dan belum tercantum dalam dokumen kontrak. Dan poin lain yang merupakan daripada pre-job activity adalah inspection, di mana melakukan evaluasi dan pemeriksaan untuk memastikan mitra kerja siap memulai pekerjaan. Ini form-form checklist
untuk mengecek kesiapan pekerjaan dilakukan. Dan berikutnya juga KPI ya, sebagai poin kita mengecek kesiapan mereka untuk menjalankan kebijakan K3L. Di sana dibahas bagaimana HSE performance dari mitra kerja, ya kan, inisiatifnya, kemudian inisiatif daripada, ini salah satu contoh ya, inisiatif daripada kliennya dan inisiatif daripada kontraktornya, dan kemudian kita scoring berapa yang didapat ketika pekerjaan ini dilakukan. Berikut adalah work in progress, yaitu penilaian berjalan yang dilakukan untuk tujuan menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan rencana K3LL yang disepakati, dan menyampaikan temuan selama pelaksanaan pekerjaan, di mana nilai minimum nilai berjalan adalah 60% untuk tingkat risiko tinggi dan 54,3% untuk tingkat risiko sedang. Berikut yang terakhir adalah final evaluation. Penilaian akhir dilaksanakan sebagai evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan, implementasi persyaratan dan rencana K3LL, dan penilaian kinerja K3LL mitra kerja sesuai dengan indikator pengukuran kinerja atau KPI selama pekerjaan berlangsung. Penilaian akhir ini merupakan analisis yang harus didasari pada satu, keberhasilan dalam menjalankan rencana kerja K3LL termasuk pencapaian indikator pengukuran kerja selama jangka waktu kontrak. Yang kedua, tanggapan serta tidak lanjut kontraktor terhadap penerimaan bersyarat atau conditional acceptance. Yang ketiga, tanggapan pada tindak koreksi yang pernah diminta selama evaluasi sementara berlangsung, yaitu interim evaluation, termasuk pada saat penilaian berjalan. Berikut ini flowchart bisa kita lihat dan formulir penilaian akhir sebagai final evaluation, di mana mitra kerja dan ketiga diberi kesempatan untuk saling memberikan umpan balik, feedback atas pekerjaan yang telah berakhir untuk perbaikan di pekerjaan berikutnya. Nilai minimum daripada penilaian akhirnya adalah 60% untuk tingkat risiko tinggi dan 54,3% untuk tingkat risiko sedang. Berikut ini adalah kesimpulan dan penutup. Penerapan sistem atau kontraktor health safety and environment management system di dalam kegiatan bisnis minyak dan gas yang dikelola oleh SKK Migas atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menunjukkan upaya kuat pemerintah dalam mengelola industri minyak dan gas bumi agar menjadi aman dan terhindar dari adanya kecelakaan kerja, efisien, efektif, dan transparan. Dan sebagai penutup, kami berharap semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya CISEM dan komitmen dari seluruh pihak terkait dalam bisnis minyak dan gas bumi untuk di mana sangat diperlukan untuk terus mendukung implementasi dan peningkatan K3LL di seluruh kegiatan operasi minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa kami paparkan, kami sampaikan melalui presentasi ini terkait dengan tugas kuliah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.